Ya, juga untuk menjawab petuah dari ibu saya. Kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang kecil. Mereka akan bayar kamu, tapi mereka menangis di rumah karena mereka tidak punya uang untuk beli beras. Hai, ini adalah Dr. Lee. Nama lengkapnya Dr. Lee Agustinus Darmawan. Ia adalah seorang ahli bedah toraks, jantung, dan pembuluh darah. Ia adalah pendiri Yayasan Dokter Peduli. Atau Anda lebih mengenalnya dengan Dr. Share. Pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 19 November, akan berusia 11 tahun. Dr. Lee mengaku ingin jadi dokter sejak ia kecil. Ketika itu adiknya yang berusia setahun terkena diare. Bisa 30-40 kali sehari buang air besar. Ia mengaku berasal dari keluarga miskin, tidak mampu memberikan pengobatan yang layak untuk adiknya. Akhirnya, adiknya harus meregang nyawa di pangkuan ibu. Ketika ia beranjak dewasa, ibunya menceritakan itu dengan berlinangan air mata. Dan saat itu, ia berjanji kepada dirinya sendiri kalau besar akan menjadi seorang dokter yang akan menghapus air mata kesedihan dan diganti dengan air mata kegembiraan. Ide untuk membuat rumah sakit apung muncul di tahun 2009. Ketika itu ia mengoperasi seorang anak di K, atau Maluku tepatnya. Anak itu datang dari Saum Laki dengan usus terjepit. Perjalanan dari Saum Laki ke Pulau K itu membutuhkan waktu 3 malam 2 hari. Secara teoritis medis itu sudah sangat terlambat. Anak datang dalam keadaan jelek. Lalu operasi dilakukan, anak itu sembuh. Ia pun terdorong untuk memberikan bantuan kepada mereka yang jauh dari Jakarta. Caranya adalah dengan membawa seluruh peralatan yang dibutuhkan ke sana. Singkatnya, sebuah rumah sakit. Untuk bawa rumah sakit dari Jakarta ke tempat-tempat yang jauh itu kita butuhkan alat angkut. Mengingat negara kita adalah negara kepulauan, yang paling masuk akal adalah membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal. Ia menceritakan keinginannya untuk membuat sebuah rumah sakit di atas kapal. Orang-orang mengatakan itu tidak mungkin. Ada yang lebih berterus terang mengatakan, kamu gila, kata mereka. Maka lahirlah sebutan dokter gila untuknya. Pada Maret 2013, mereka melakukan pelayaran perdana ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu di Teluk Jakarta, tepatnya di Pulau Panggang. Itu pertama kali ia melakukan operasi di atas sebuah kapal, di rumah sakit apungnya yang pertama. Ini adalah rumah sakit, dan demikian segala fasilitas yang ada di rumah sakit ini harus sesuai standar. Jadi, ada kamar bedah 2 buah, ada laboratorium, ada X-ray, ruang perawatan 40 tempat tidur, ruang perawatan bayi juga. Jadi, semuanya lengkap. Yang paling diingat adalah pelayaran perdananya ke Ketapang di Kalimantan Barat. Di sana ia bertemu dengan seorang anak yang berusia 2 tahun dan melakukan pembedahan di atas kapal. Mereka datang ke kapal, menyerahkan anaknya ke kami. Dengan kata-kata yang sangat menggerakkan hati saya. Ia mengaku butuh mungkin sekitar 100 kapal secara keseluruhan. Dan ia berharap sila ke-5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, benar-benar bisa dihadirkan. Dan ketika itu sudah dihadirkan, maka Dr. Share tidak dibutuhkan lagi di Indonesia. Marilah kita berharap Dr. Lee dapat meneruskan semua perjuangannya dan muncul Dr. Lee yang baru di Indonesia yang dapat memberikan dampak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.